Para bapak, para ibu, hormati ke nambah sebagai uktane dan selesai. Kesimpulan kang sampun kita kaji yang pertama adalah tentang syarat-syarat tobat nih. Jadi kalau itu kaitannya dengan Allah ada 3. Yang pertama bahwa adalah tinggalkan maksiat itu, kemudian penyesalan. Yang ketiga tidak mengulangi selama-lamanya. Ini yang tobat nasuha, ini tidak mengulangi selama-lamanya. Yang kedua, kalau tobat itu katanya dengan hak Adam, dengan manusia, dengan sama kita, maka tambah dengan 1, yaitu kita bersihkan, selesaikan kewajiban yang itu adalah hak anak Adam yang lain. Mungkin katanya dengan malan harta, ataupun kehormatannya, maupun ghibahnya, itu kita selesai. Kalau ghibah itu adalah minta kehalalannya. Kemudian istighfar itu Rasulullah saja itu adalah kalau misalnya tobat sehari itu sampai mengatakan bil yaumi mi'atamatin 100 kali. Ini jamin bagi kita bahwa Nabi Rasulullah yang itu dijamin masih seperti itu dalam hal tentang istighfar dan tobat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah jadi Allah lebih senang menerima taubat seseorang daripada orang yang kehilangan tunggangannya dengan perbekalannya kemudian ketemu itu pol senenge, itu Allah lebih senang dari itu daripada yang orang itu menemukan kembali barangnya. Ini yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Mungkin ada yang ditambahkan. Monggo. Sekarang kan namanya pemilihan pemimpin. Bila kita itu memilih salah satu contohnya atau yang lain, setelah kita milih, yang kita pilih itu ternyata setelah jadi dia itu kurang berkhianat lah, atau kurang itu kapasitas sebagai pemilih itu ikut dosa, memilih pemimpin yang tidak amanah itu. Ini kan waktunya panjang, 5 tahun ya. Iya. 5 tahun. Kalau misalnya pilih kemudian saulan itu masih bisa ya, karena ini menurut saya boleh. Jadi amanah misalnya kalau orang penyelewengan atau korupsi itu kan ada 3 kemungkinan. 1 karena memang kurang, artinya dia korupsi atau menyelewengkan itu adalah karena memang dia kekurangan kemiskinannya. Yang kedua mungkin karena keserakahannya. Jadi kalau misalnya butuh sama ingin kada sama. Kita kalau Allah dawuh itu di Quran, "Wa min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha." Jadi apapun yang namanya kegermetan, binatang melata termasuk manusia, itu semuanya ada rezekinya Allah yang atur. Jadi illa Allahi rizquha. Jadi kalau cukup, cuma masalahnya manusia itu dari yang dibutuhkan minta yang lebih. Nah itu makanya serakah. Wong korupsi kan mau suge sudah, kali itu nggak dia suge, jabat gini-gini. Tapi karena dia ingin minta gini itu ya, akhirnya serakah. Yang ketiga mungkin kata ya karena aturannya, suasananya, sistemnya itu. Jadi kalau menurut saya zaman dulu jadi kepala sekolah. Jadi SPJ itu setelah dia belanja kan baru SPJ. Saya kan buat SPJ rampung kan, belum terima uang sudah SPJ, betul Mas? Jadi belum ya Pak Dewi ya. Soal tantangan ini, duitnya carry.
Gitu loh. Kan mestinya duit dulu, belanja baru SPJ. Nah ini repot sudah. Itu kan ada peluang untuk korupsi. Lah SPJ sudah selesai. Karena kalau begitu, zaman saya jadi kepala sekolah itu, jadi uang yang harus belajarkan itu kita amrah dulu dapat belanja, kemudian SPJ. Misalnya boten SPJ dulu, mengikani. Wale anu nih, nggak sesuai dengan itu. Ini karena sistem bang, sistem. Sekarang milih, jadi kan kita milih istri itu kan kata Rasulullah kan ada 4 ya. Jadi maliha karena hartanya, jamal karena cantikannya, kemudian hasabnya karena keturunannya, terakhir karena agamanya. Pilih bener, tapi jalannya begitu jalan ini karena macam-macam ada perubahan. Kriteria bener, tapi begitu jalan berubah. Makanya kata Rasulullah itu al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, kita pilih sudah benar kriterianya, tapi karena 5 tahun itu kan sudah lepas Pak. Milih berapa benar kita sudah. Ya karena masih apa? Karena kalau masuk di sistem Pak itu tidak bisa Pak, tidak bisa. Jadi sistemnya, undang-undangnya, aturannya harus diubah. Terus sekarang kalau orang jujur masuk di kantor di situ kan itu terkucil. Nah, sekarang kalau kita milih pemimpin, kita benar sudah. Perkara nanti itu ada gini-gini, kita sudah lepas ya mau dosa itu. Ini sudah, jadi umpama kita dengan pilihan ini lain calonmu iki sudah benar, kalau nanti jalani selama urip panjang karena gelombangnya tidak sama, akhirnya berubah. Nah itu memang yang pertama itu ya pilih itu sing ketoknya apa. Cuma karena 5 tahun panjang matone panjang, kita coba milih bojo. Begitu memilih itu jadi benar, tapi kenapa kok bisa gini-gini? Ya mungkin karena itu kan godaan orang rumah tangga itu satu, kalau dia istri, godaannya suami. Ya, kedua ekonomi. Yang ketiga mungkin dari mertua, mungkin dari anak. Tapi rata-rata kan yang kan ekonomi. Ya nek sing wedok nerimo, nek enggak macam-macam. Kalau kita hidup cukup, cuma karena ada keinginan sehingga menjadi tidak cukup, kan itu ada tomaknya keserakahan. Tentu kalau milih memang ini harus benar ke awal, benar. Jadi kalau menjadi anak kondono sudah betul gini, tapi setelah jadinya kok gini, ya itu kita sudah ikhtiarnya benar, sudah lepas. Tapi kita gini adanya, jadi orang yang jelek belum tentu melahirkan, belum tentu dia anaknya juga jelek. Abu Jahal itu kan musuh Rasulullah ya. Tapi anaknya nama Ikrimah itu kan termasuk pahlawan. Walid bin Mughirah itu adalah tokohnya orang Quraisy, kafir Quraisy. Tapi anaknya Khalid bin Walid, panglima perang. Kemudian Abu yang tokoh munafik Madinah, Abdul bin Ubay, anaknya itu adalah anak mukmin taat. Cuma kalau kita milih pimpin itu kan milih kan bobot bibitnya. Jadi kalau misalnya gimana namanya, makanya milih pertama yang benar. Jadi benar akidahnya, benar agamanya, benarnya jelas. Kemudian sidik amanah dapat dipercaya. Jadi kalau dia dulu pernah jadi pemimpin, waktu memimpin seperti apa? Nah,
Makanya nek jare Indonesia boleh Mas Wawan kan ada rekam mediknya ya. Ya, jadi sejaknya itu dulu gimana dan tokohnya seperti apa. Makanya kalau pemimpin itu pas. Bukan kalau nanti pilih bojo kan tokohnya ibu ini, tokohnya detail. Jadi amanah tablek, jadi dia memang tidak ada satupun yang disembunyikan, harus sampaikan. Jadi bohongnya tidak ada. Jadi bukan bohong. Kemudian fatona pintar. Jadi kalau dari kita milih capres itu ketok sing pinter sopo, sing anu sopo, sudah ketok sudah. Datang atau disenjol siapa. Sekarang kalau misalnya orang digolek pejabat, jadi kalau korupsinya itu kan mesti ketemu. Tapi kalau misalnya dia orang gubernur, kan jadi kayak kampanye kan. Oleh KPK gini sampai sidang berapa kali tidak jadi tersangka itu karena memang tidak ada sedikit. Kalau formula E seperti itu, kemudian JIS-nya seperti itu, dan satu yang pun tidak ada yang ketemukan dari korupsi itu berarti kan sudah pada Kades misalnya itu boleh ketemu anunya itu. Sekarang ADD gini ya ketemu. Karena apa yang boleh jaksaan, polisian. Nah, jadi pertama memang milih itu yang ketoknya, perkara jalannya itu urusannya Allah yang ngatur. Hanya dengan Allah saja, dengan kita sudah lepas. Tapi pertama salah milih ya kita kena. Ada calon kepala desa 3 Kamemper. Mau Kamemper itu kita tetap milih. Kira-kira untuk member yang mana? Nah, kalau sama-sama enak, tapi tetap satu wajib dipilih. Satu. Kalau tidak pilih itu termasuk orang bertanggung jawab. Bukan ada apa-apa komentar, tapi kan belum pilih. Kan pengecot namanya. Gak mau bawa ini ya. Satu mohon, satu lagi. Dan semakin tinggi mungkin setan semakin tahu. Dan kan tapi tidak dapat. Tapi karena setannya nggak putus. Setan pekerjaan nggak putus. Ya, karena manusia di antara kita dan mereka kita ada kesalahan, ada mimpi, ada turun mimpi itu yang dua waktu ini. Kemudian kamu bosan mimpi, nah itu terjadi banyak. Makanya yang pilih kita tidak salah. Menurut kami itu bagus, bagus itu, kan gitu. Karena setannya sebenarnya ada kita lihat. Setan ini mengganggu. Makanya yang 3 itu Pak. Jadi kalau misalnya itu kan orang tidak amanah ke jujur itu satu karena kekurangan. Yang kedua mungkin karena keserakahan, tamaknya. Yang kedua memang sistemnya aturannya yang tidak pas. Gitu kalau contohkan itu SPJ duit itu kalau diterima kok tanda tangan di belanjanya dulu. Ini satu contoh kecil ya. Kalau zaman saya kalau sekolah dulu terima uang dulu, belanja, jadi terima uang, kemudian dicatat, disimpan, belanjakan, baru di SPJ kan. Mungkin cekap. Monggo kita tutup, kita baca kalimat majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.